Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru saja mendengar serangkaian pembacaan Alkitab mulai dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 4 dan ayat 9 sampai 15. Kemudian Mazmur respons dari Mazmur 78 ayat 23 sampai 29. Kemudian surat Paulus kepada Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 dan terakhir Injil menurut Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai ayat 35. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibadah kita pagi ini di bawah bimbingan tema bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35 tadi kita sudah mendengar bahwa banyak sekali orang yang mencari-cari Yesus. Banyak orang kemana saja Yesus pergi atau Yesus menghindar untuk beristirahat, mereka pergi ke sana untuk menemui Yesus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yesus sudah beberapa kali melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizat. Termasuk Yesus memberikan makan kepada ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus dengan perbuatannya itu menjadi terkenal, dan orang-orang yang sudah pernah menemui dia, melihat perbuatannya yang ajaib itu, kembali mengikuti dia, mencari dia. Demikian pula orang lain yang baru mendengar pekerjaan dahsyat dari Yesus itu, mereka juga datang berduyun-duyun untuk mencari Yesus, untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yesus tahu, Yesus mengerti apa sebenarnya membuat mereka datang berduyun-duyun mencari dia. Yaitu karena dia mampu memberi makan kepada ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan orang-orang pun ingin menikmati hidup di mana rasa lapar dan dahaga dihilangkan dari kehidupan mereka. Dan oleh sebab itu mereka ingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sebenarnya dari pemahamannya tentang maksud dan tujuan orang-orang mencari dia itu, dia ingin menyadarkan mereka bahwa sebenarnya mereka jangan hanya mengerti rotinya saja, jangan hanya mencari rotinya saja yang bisa menghilangkan rasa lapar perut mereka. Tetapi dia ingin orang banyak itu mengerti siapa yang memberi roti itu. Dan roti yang diberikan oleh Allah itu adalah roti surgawi yang tidak dapat lapar lagi atau tidak bisa lapar lagi setiap orang yang sudah menikmatinya. Nah, Yesus memperkenalkan roti yang sudah disahkan oleh Allah itu, yang datang dari surga itu adalah dirinya sendiri. Jadi dia ingin orang yang datang itu jangan hanya melihat kepada roti yang dibagikan oleh Tuhan Yesus, tetapi ia ingin supaya mereka melihat kepada Yesus itu sendiri, bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Anak Allah, yang setiap orang menyambut dan menerima dia, mereka hidup di dalam kekekalan dan tidak akan binasa lagi. Murid-murid, orang banyak, mereka tentu saja tidak lupa dengan sejarah. Nenek moyang mereka pernah diberikan oleh Allah mana, yang juga adalah, kalau di dalam
Mazmur 78 tadi disebut sebagai roti malaikat itu. Allah memberikan kepada mereka roti itu adalah roti yang sama dengan roti duniawi lain yang bisa membuat manusia itu kenyang, tetapi kenyangnya hanya sementara. Israel atau nenek moyang Israel zaman dulu itu tidak paham Tuhan bermaksud dengan memberikan mana itu supaya mereka mengenal Allah yang memberikan mana itu. Dan Allah itulah sebenarnya yang menyediakan roti yang kekal bagi mereka. Memberikan rasa kenyang yang tidak pernah hilang dalam kehidupan mereka. Dan oleh sebab itu Tuhan ingin supaya mereka hidup di dalam Tuhan. Tetapi nenek moyang Israel telah gagal mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Mereka hanya terpaku pada mana yang mereka kumpulkan untuk mengenyangkan perut mereka. Tetapi sesudah perut mereka kenyang, mereka lupa. Mereka tidak mau hidup di dalam Tuhan. Dan jelas saudara-saudara dalam Mazmur 78 tadi, pemazmur menegaskan dan mengakui Allah itu Sang Maha Kasih, Sang Pemberi kehidupan. Ketika manusia lapar, Dia memberikan roti malaikat itu. Tetapi sekali lagi dalam gelombang kehidupan umat Israel seperti yang digambarkan oleh pemazmur itu, tidak selalu mereka dalam keyakinan dan ketaatan seperti itu. Seringkali mereka gagal juga untuk hidup di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, Yesus mengingatkan kembali umat itu. Baik murid-muridnya maupun murid-muridnya yang lain yang sudah mengikuti Dia, maupun orang banyak yang mengejar-ngejar Dia, supaya mereka jangan hanya bekerja untuk roti yang sementara saja. Jadi di situ digambarkan bahwa mereka datang kepada Yesus itu mereka bekerja. Mereka datang kepada Yesus dimanapun Yesus mengajar, mereka sedang bekerja mencari roti. Tetapi roti yang mereka cari itu adalah roti duniawi, yang sesudah mereka makan beberapa jam kemudian mereka menjadi lapar. Yesus ingatkan mereka, carilah, bekerjalah, carilah roti yang tidak membuat kami lapar. Roti yang memberikan suatu kekenyangan yang kekal, yang tidak akan memberikan kebinasaan kepada mereka. Tetapi roti yang datang dari surga. Roti itu adalah Yesus sendiri. Sehingga mereka yang menerima Yesus bersama-sama dengan Yesus, mereka memperoleh kehidupan itu. Dan hidup mereka tidak akan binasa. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Jadi orang yang bekerja untuk roti yang tidak membuat binasa itu adalah orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang menerima Yesus. Dan hidup di dalam Dia. Itu pemberian dari Tuhan. Dari Allah kepada manusia. Dan setiap manusia yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai roti hidup itu, mereka akan hidup di dalam kekekalan itu. Mereka hidup di dalam keselamatan ketika di dunia ini maupun ketika mengakhiri gumul dan juang di dalam dunia ini kelak. Saudara-saudara, kita pun sekarang ini tentu saja membutuhkan makanan. Baik makanan jasmani maupun makanan rohani. Tapi jangan kita hanya terpaku untuk mencari makanan jasmani, melupakan makanan rohani. Jangan hanya mencari roti atau beras atau apapun yang bisa membuat kita tidak lapar. Tetapi kemudian kita melupakan makanan yang membuat kita bisa kenyang untuk selama-lamanya, yaitu kehidupan yang kekal, bahagia dan sejahtera di dalam Tuhan. Kalau kita hanya fokus pada apa yang kita makan, makanan jasmani sekarang ini, maka itulah banyak orang bekerja dengan cara yang bisa saja baik, tetapi bisa juga yang tidak baik. Karena yang penting bagi dia adalah bagaimana mendapatkan makanan jasmani itu. Kita lihat saja sekarang ini,
di tengah-tengah masyarakat dimanapun, termasuk di tengah-tengah masyarakat bangsa kita ini. Karena orang melupakan makanan yang membuat dia tidak binasa itu. Dia hanya fokus pada makanan jasmani saja. Dengan cara-cara yang tidak halal pun dikerjakan untuk mencari makanan itu. Dan kita lihat saja, orang-orang yang sebenarnya sudah punya makanan berlebihan, dia ingin makanan yang lebih banyak lagi. Sampai anak cucunya, generasi keberapa. Karena dia pikirnya hanya masalah makanan jasmani. Maka tidak jarang kita menonton peristiwa-peristiwa orang yang sudah makanannya banyak karena ingin banyak, sampai kena operasi tangkap tangan KPK. Atau orang yang kecil-kecilan misalnya merampok, mencuri, menjambret dan sebagainya. Itu semua karena pikiran terfokus pada makanan yang sementara memberikan kekenyangan. Tetapi apabila dia berpikir masa yang akan datang, untuk selama-lamanya, dia tidak akan berpikir seperti itu. Dia pasti akan bekerja, berjuang dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan, yang berkenan kepada hukum, yang berkenan kepada tuntunan Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Memang makanan jasmani itu perlu. Selama kita hidup di dunia ini, bohong kalau kita tidak perlu makanan jasmani. Tetapi kita tidak cukup dengan makanan jasmani, melainkan kita memerlukan makanan jasmani dan rohani. Makanan yang bisa membawa kita sampai kepada keselamatan yang kekal. Ialah Yesus Kristus, roti yang hidup. Dan saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 4 tadi, diingatkan juga kita sebagai gereja, sebagai kumpulan orang-orang percaya, rapi tersusun, dipimpin oleh Yesus, bagaimana kita juga dituntut untuk bekerja, berbuat, dan melayani, untuk ikut serta mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian dimanapun kita berada. Agar di mana orang yang masih belum bisa menikmati makanan jasmani itu, kita yang memiliki kelebihan bisa berbagi kepada mereka, sehingga mereka pun bisa menikmati makanan jasmani itu. Dan mereka pun lalu terhindar dari pikiran untuk menghalalkan segala cara bekerja dan berjuang untuk yang tidak baik dan tidak benar. Jadi kita berbuat sekecil apapun untuk orang lain, itu menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan tercela juga. Karena banyak orang mengatakan perbuatan keji dan jahat itu bermula dari perut yang lapar. Tetapi perut yang kenyang itu membuat orang bisa berpikir positif. Tetapi bila mana kita sudah mempunyai banyak untuk makanan jasmani itu, janganlah kita menjadi seperti orang yang seolah-olah hidup ini hanya ketika ada di dalam dunia ini saja. Lalu mereka tidak mempersiapkan makanan rohani untuk masa depan yang lebih baik, untuk hidup di dalam rumah Bapa di surga itu. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang bersatu di bawah pimpinan Tuhan Yesus ini, kita peduli kepada orang lain. Sehingga dengan demikian kita betul-betul bekerja dalam hidup kita ini untuk makanan yang tidak binasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.